setelah kejadian itu, ya orang-orang para sahabat udah sampai Mekah, ternyata kena prank. Mereka lihat orang-orang Quraisy masih pada kafir. Halo semuanya guys, selamat datang kembali di channel Tengku Arma. Gue masih akan bercerita tentang fase dakwah Nabi di kota Mekah, karena memang fase-fase ini luar biasa ya. Karena sebelumnya gue udah ceritakan bagaimana gangguan-gangguan yang mulai dirasakan oleh para sahabat dan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, gue mau cerita apa aja yang terjadi selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah ini ya. Dari mana Nabi mulai kumpul-kumpulnya gitu kan. Ternyata Nabi itu membentuk satu tempat, ngumpulin para sahabat untuk mulai kajian, ngajarin mereka para sahabat untuk mengenal Islam. Itu Nabi harus ada satu tempat gitu kan, harus sering-sering dikumpulkan. Ternyata sahabat itu dikumpulkan sama Nabi, dan yang ajibnya Nabi mengumpulkan di tempat yang orang Quraisy sama sekali nggak nyangka gitu. Oh, ternyata Muhammad ngumpulinnya di satu tempat ini gitu. Padahal mereka tahu tempat itu di mana, mereka kenal siapa yang punya rumah itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak tahu kalau Nabi ternyata sudah bikin majelis kajian selama bertahun-tahun di tempat itu. Nah, kalian penasaran di mana tempat itu kan? Yuk, langsung aja gue pengen ceritain kisah kita hari ini. Apa saja yang terjadi di kota Mekah selama perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Langsung saja, namun sebelumnya silahkan subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini ke saudara-saudara kalian. Seperti biasa, biar mereka tahu gimana perjuangan para sahabat membangun agama Islam ini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Adalah Darul Arqam bin Abil Arqam yang menjadi tempat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sekitar 60 para sahabatnya yang telah masuk Islam pada kala itu. Nah, di sini Nabi setiap hari mulai membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada para sahabat, sabiqunal awalun ya. Nah, yang menjadi menakjubkannya adalah tidak tahunya orang-orang Quraisy akan rumah Darul Arqam ini yang dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai majelis atau tempat Nabi mengajarkan agama Islam selama ini ya. Dari sekitar tahun 5 kenabian sampai tahun ke-8 itu Nabi ngajarin para sahabat di rumah Darul Arqam gitu, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini radhiyallahu ta'ala anhu. Kok bisa nggak ketahuan? Padahal kota Mekah waktu itu kecil, sempit ya, dan masing-masing mereka kenal gitu, semuanya mereka tahu gitu siapa ini orang, mereka kenal semuanya. Nah, ada beberapa alasan yang dirangkum oleh para sejarawan. Di antaranya yang pertama adalah Al-Arqam saat itu masih sekitar umur 16 tahun, masih bocah ya. Jadi orang-orang Quraisy nggak ngira gitu kalau Al-Arqam ini juga masuk Islam, karena memang di antara strategi Nabi itu nggak sebutkan siapa-siapa aja yang udah masuk Islam ke orang-orang Quraisy, nggak sebutkan. Karena udah kayak di video sebelumnya gue jelasin lah, gue ceritain apa aja alasannya kenapa Nabi nggak umumin ini masuk Islam, ini masuk Islam, enggak ya, banyak alasannya. Di antaranya yaitu tadi ada kaumnya yang bakal sahabat nanti yang bakal terancam kalau dia ketahuan sama orang-orang Quraisy masuk Islam gitu kan. Termasuk Al-Arqam bin Abil Arqam ini gitu, usianya masih 16 tahun dan dia orang-orang Quraisy itu nggak tahu kalau dia masuk Islam. Nah, yang kedua, ini dia dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini sukunya orang Abu Jahal. Bani Makhzum udah gue ceritain juga. Al-Makhzum ini mereka itu saingan erat sama Bani Hashim, keluarganya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi
wah, mereka nggak bakal nyangka kalau Al-Arqam ini bakal masuk Islam. Karena mereka taunya ya dari sukunya mereka kan, dari suku Makhzum. Kok bisa-bisanya belain suku Bani Hashim gitu kan. Mereka nggak nyangka juga Al-Makhzumi. Yang ketiga, letak rumah Darul Arqam ini itu ada di Bukit Sofa. Mereka di belakang Jabal Sofa ya, Bukit Sofa itu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu masuknya, para sahabat tuh masuk dari belakang, pintu belakang. Jadi nggak ada yang tahu. Dan mereka pun, orang-orang Quraisy juga berpikiran, kalau Nabi Muhammad bikin tempat kumpul-kumpul, Nabi bikin majelis, harusnya di tempat pemuka-pemuka sahabat. Kayak di rumah Abu Bakar gitu kan. Atau di rumah Abdurrahman bin Auf. Sahabat-sahabat yang besar lah gitu kan, yang oh udah jelas ini dia bikin markasnya di sini gitu. Nggak mungkin di rumah Darul Arqam gitu, makanya nggak ketahuan ya. Nah, disitulah jelinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara orang-orang yang masuk Islam awal-awal dulu, yang mereka masuk Islam pertama-tama itu, yang menjaharkan atau menjelaskan kalau mereka masuk Islam itu ada 7 orang, sekitar 7 orang lah. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Bilal menjaharkan, dia nggak pernah takut gitu kan. Bahkan Bilal menganggap jiwanya itu enteng demi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian keluarganya Yasir, Ammar, terus ibunya ya kan, terus bapaknya Yasir gitu kan. Nah, Rasulullah ini ada yang backing pamannya. Kemudian Abu Bakar ada yang backing kaumnya. Sedangkan yang lainnya ini nggak ada yang backing. Makanya kita tahu gimana Bilal disiksa sama Umayyah bin Khalaf. Kemudian gimana sahabat-sahabat yang lain disiksa. Dan diantaranya adalah keluarga Yasir. Ammar anaknya, kemudian bapaknya Yasir, dan istrinya Sumayyah. Jadi keluarga Ammar ini Nabi Muhammad SAW sampaikan juga kabar gembira kepada mereka, karena cobaan yang mereka rasakan, siksaan yang mereka terima tatkala mereka memegang agama Islam ini. Jadi Yasir, bapaknya Ammar ini, dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian istrinya juga Sumayyah ini ditikam sama Abu Jahal. Kemaluannya ditikam pakai tombak, luar biasa. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, janjikan kepada mereka, fa inna mau'idukumul jannah, sungguhnya kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Karena Sumayyah adalah perempuan yang pertama kali syahid di dalam agama Islam. Masya Allah, luar biasa. Nah, melihat banyak sekali siksaan-siksaan yang diterima para sahabat yang notabene mereka itu nggak punya backingan. Ada yang dari kaum kecil, orang-orang miskin, sahabat-sahabat yang miskin, gak punya backingan lah mereka. Kaumnya kecil itu pasti mendapatkan siksaan, apalagi budak-budak. Ya, Bilal, luar biasa Bilal disiksa setiap hari, digeret sama anak-anak di tanah, di pasir gitu kan. Luar biasa lah. Jadi tatkala melihat semua siksaan ini, Nabi pun sampaikan ke sahabat, kalau kalian sudah nggak sanggup di Mekah ini, ya udahlah, silahkan hijrah. Ya, lau akhrajtum ila ardil habasah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kalian ingin hijrah, silahkan hijrah ke Habasah. Habasah ini negeri Afrika. Nah, ada di situ fa innahu malikan la yuzlamu indahu ahad, kata Nabi. Sesungguhnya di dalamnya itu, di dalam negeri Habasah ini, ada malik atau raja Najasyi yang tidak ada seorang pun di dalamnya atau bersama beliau di dalam kerajaannya ini yang dia zolimi sama sekali gitu. Karena raja ini beragama Nasrani, raja Najasyi ini. Jadi memang baik. Namanya adalah Asmahah, raja Najasyi yang tatkala itu, yang tempat para sahabat hijrah. Nah, pada momen inilah terjadi hijrah pertama kalinya para sahabat dan di dalam Islam ya. Hijrah dari kota Mekah menuju bumi Habasah, Afrika. Bayangin gimana luar biasanya sahabat berkorban ya. Dia meninggalkan tanah airnya, kampungnya, dan mereka pergi ke tempat yang asing, yang mereka nggak sanggup gitu loh, nggak kuat sebenarnya. Ajam gitu, apa ya? Yang intinya mereka, para sahabat nih nggak bisa lah ke Afrika, nggak kuat gitu. Bahasanya bukan bahasa Arab,
kemudian Afrika itu notabene lebih miskin daripada Mekah. Jadi cobaan gitu, tapi mereka harus hijrah saat itu demi menyelamatkan diri. Maka hijrahlah beberapa sahabat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya yaitu Ruqayyah, anak Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha. Kemudian bersama Utsman bin Affan ini ada beberapa sahabat yang lain, diantaranya adalah Sahlah binti Suhail, Abu Salamah, Ummu Salamah, kemudian ada Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, Amir bin Robi'ah, Laila binti Abu Hathamah, dan Abdullah bin Mas'ud. Pergilah para sahabat ini, pertama kalinya mereka hijrah ke negeri Habasah ya. Sampai di sana mungkin sekitar beberapa bulan mereka di Habasah, kemudian mereka mendengar isu kalau orang-orang Quraisy itu mulai pada Islam, kayak Abu Jahal, pokoknya dedengkot Quraisy itu pada Islam. Jadi mereka balik. Ternyata saat balik, wah, kondisi di Mekah masih sama aja, bahkan makin parah ya, makin parah mereka nyiksa orang-orang Islam. Nah, kok bisa sampai isu menyebar bahkan sampai ke negeri Habasyah kalau orang-orang di kota Mekah itu mulai pada Islam? Ternyata waktu itu Nabi pernah sholat berjamaah sama para sahabat. Kemudian Nabi ketika sholat itu membaca surat An-Najm. Nah, orang-orang Quraisy itu kemudian ternyata mendengarkan surat An-Najm yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, surat An-Najm adalah surat pertama yang turun di mana ada ayat sajadahnya. Tahu kalian ayat sajadah ya? Ayat sajadah itu kalau kita baca surat ada ayat sajadahnya, kita disunahkan untuk sujud setelah baca ayat sajadah. Nah, surat An-Najm ini adalah surat pertama yang turun yang ada sajadahnya, perintah untuk atau disunahkan untuk sujud. Maka Nabi saat sholat berjamaah membaca ayat terakhir, Nabi sujud. Para sahabat kan sujud juga. Nah, orang-orang Quraisy yang di sekitar Nabi ketika sholat, mereka juga terpukau ternyata sama ayat dari surat An-Najm ini. Saking terpukaunya, mereka bengong, nggak nyadar kalau mereka juga ikut sujud. Sampai ada satu orang, wah, kafir luar biasa ini manusia, dia namanya Umayyah bin Khalaf yang nyiksa Bilal, bosnya Bilal. Dia saking menolak ya, gerakan tubuhnya juga, gerakan tubuhnya nggak bisa menolak, tapi hatinya saking menolaknya, dia nggak sujud, cuy. Tapi dia ambil tanah, ditaruh di keningnya. Saking penolakannya gitu loh, segitunya. Orang lain walaupun mereka nolak ya, tapi spontan gitu pada sujud juga. Wah, tapi ini orang bisa loh nahan nggak sujud, tapi saking terkesimannya juga dia ambil tanah ya, bentuk kalau dia juga sujud, tapi dia nggak mau nunjukkan kalau dia sujud gitu loh, si Umayyah bin Khalaf ini. Nah, karena hal ini sebagian orang ngira kalau mereka ini pada sujud, pada muslim, pada masuk Islam. Ternyata enggak gitu loh ya. Luar biasa memang. Kalau kalian baca surat An-Najm itu, ayat yang dibaca Nabi sampai ayat akhir itu luar biasa memang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm di ayat-ayat terakhir itu ya, faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadza nadhirum minan nuzuril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afamin hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Wah, luar biasa ayat ini. Silahkan kalian baca sendiri surat An-Najm, dan kalau kalian selesai di ayat terakhir silahkan sujud juga, itu disunahkan ya. Nah, setelah kejadian itu ya, orang-orang para sahabat udah sampai Mekah, ternyata kena prank. Mereka lihat orang-orang Quraisy masih pada kafir, masih nggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mulai ya udah balik lagi kan, wah, masih berlanjut penyiksaan lagi pada para sahabat. Jadi luar biasa gitu apa yang terjadi selama fase
13 tahun di kota Mekah ini, ya. Nah, nanti setelah ini para sahabat akan hijrah lagi, hijrah yang kedua. Jadi sebagian sahabat lagi hijrah lagi ke Habasyah lagi, ya. Nah, gimana ceritanya? Gue ceritakan nanti di video selanjutnya. Mungkin insya Allah beberapa episode ini gue akan masih terus cerita fase kota Mekah, ya. Karena memang luar biasa, gue aja baca-bacanya nggak kuat gitu, tapi memang harus gue baca gitu. Sedih gitu, siksaan sahabat-sahabat yang disiksa luar biasa lah, ya. Oke, next kita akan ceritakan gimana hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Maka nanti akhirnya puncak-puncaknya para sahabat hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti juga gue akan mulai ceritakan gimana kisahnya Hamzah masuk Islam. Kemudian gimana kisah masuk Islamnya Umar. Nah, setelah dua orang ini masuk Islam, walaupun dia di fase Mekah juga masih keras, tapi setelah dua orang ini masuk Islam, Islam itu semakin kuat di kota Mekah. Setelah Umar terlebihnya, ya, Umar masuk Islam, orang-orang sahabat itu mulai pada berani sholat di Masjidil Haram terang-terangan. Udah mulai berani karena ada backingan Umar gitu kan, ya. Gimana Nabi Muhammad SAW sangat mendoakan agar Islam itu dikuatkan dengan salah satu dua Umar, yaitu Umar bin Khattab sama Abu Jahal. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Umar bin Khattab karena memang permintaan Nabi, ya. Nabi bahkan lebih mengkhususkan. Oke lah, gue ceritakan di next video, ya. Oke, terima kasih teman-teman yang masih senantiasa mendengarkan gue cerita. Ucapkan terima kasih, ya. Silahkan kalau kalian suka konten ini, share, tonton bersama anak istri, ya. Mungkin ya cerita ini ada sedikit faedah yang bisa kita petik lah. Oke. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا